Isti Damayanti, Nur Hidayah, Novira Madali, Pujasari, Misma Ahwazia, Nursiana, Monika Sari, Nova Andriani, Indru Damayanti, Siti Holija, Jenny. Oke, baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan sesuatu. Bahwasanya di pelajaran Ibu pada siang hari ini tidak ada yang memegang HP karena tidak ada informasi yang harus dicari dalam HP dan juga materinya nanti akan Ibu bagikan ya. Jadi tidak ada yang buka HP, main HP selama proses pembelajaran Ibu. Kalau ada keperluan penting silakan izin terlebih dahulu. Kalau ketahuan membuka HP ya, akan Ibu sita dan akan Ibu kasih setelah Ibu selesai mengajar ya. Oke, baik. Jadi hari ini kita mau belajar apa? Tahu. Jadi hari ini kita belajar tentang pernikahan dalam Islam ya. Bukan pernikahan ini ya, beda. Jadi kenapa kita di kelas 11 belajar tentang pernikahan dalam Islam? Karena kalian ini sudah dikategorikan sudah mau beranjak dewasa. Ya, dewasa. Sudah tidak remaja lagi ya, sudah mau beranjak dewasa. Jadi kalian harus tahu pernikahan dalam Islam seperti apa, syaratnya seperti apa, jangan nanti kalian tidak tahu tiba-tiba nikah ya, tidak tahu pernikahan seperti apa gitu ya. Oke, kira-kira nikah apa kira-kira? Pernikahan itu apa sih? Menghalalkan pergaulan antara perempuan. Yang lain? Tidak kabul. Tidak kabul. Ya, kalian tahu tentang pernikahan itu apa? Berarti di pikiran kalian ketika mendengarkan pernikahan itu pesta Bu, makan gratis. Iya Bu, benar. Kalian belum siap nikah ya? Belum. Ini belum. Sudah siap katanya Bu. Jadi tujuannya sudah masih tahu tujuannya tadi. Setelah itu nanti Ibu akan bagikan handout. Biasanya Ibu pakai PT, Ibu yang menjelaskan. Sekarang Ibu maunya kalian yang menjelaskan ya. Jadi sudah ada handout. Ada 4, nanti Ibu akan bagi 4 kelompok. Jadi dari sekarang silakan berhitung mulai dari sisi 1 sampai 4. 1, 2, 3, 1, 4. Jadi kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 silakan buat nikah kecil aja ya. Bu, tapi kalau bisa Ya, biar kalian jangan Ibu akan kasih waktu selama 5 menit untuk berdiskusi ya. Nanti kalian
pelajari materi yang ada di sini, pahami, pelajari, nanti akan dipresentasikan. Nanti pas ketika presentasi kelompok 4 ya bertanya kepada kelompok 1. Jadi ketika kelompok 1 ini presentasi, kelompok 4 wajib menyiapkan pertanyaan untuk kelompok 1. Sudah tuh ketika kelompok 2 presentasi, kelompok 1 menyiapkan pertanyaan kepada kelompok 2, terus kelompok 2 menyiapkan pertanyaan kepada kelompok 3, dan kelompok 3 menyiapkan pertanyaan untuk kelompok 4. Gitu ya, paham? Ya paham? Ini kelompok berapa? 4 bertanya kepada kelompok 1 ya. Paham? Kelompok 2 mana? Kelompok 2 nanti bertanya kepada kelompok 3. Kelompok 3 nanti bertanya kepada kelompok 4. Kelompok 4 bertanya kepada kelompok 1. Bertanya kepada kelompok 2. Paham? Kalau udah paham silakan ditanya. Kita pelajari. Nah, untuk kelompok 1 dengar, untuk kelompok 1 bagian A ya. Pembuktian dan hukum nikah. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 bagian B yaitu persiapan pelaksanaan pernikahan. Kelompok 3 bagian 3. Cari dulu kelompok 3. Ya, kelompok 3 C mahram atau perempuan yang haram dinikahi. Terus kelompok yang terakhir yaitu rukun dan syarat nikah ya, dan rukun dan syarat nikah. Untuk bagian D ya, prinsip keamanan dan pernikahan nanti ibu akan yang menjelaskan ya. Yang bagian D ibu yang menjelaskan. Yang E, silakan mulai dari sekarang ibu kasih waktu 5 menit untuk belajar, memahami, mendiskusikan materinya. Ya, dalam persiapan pertanyaan silakan. Ibu presentasi boleh baca-baca Boleh, tapi lebih menjelaskan ya nanti ya. Jangan cuma belajar materi, makanya dipahami materinya terlebih dahulu, baru nanti menjelaskan. Tidak bersifat. Bu, yang kami banyak benar, Bu. Kita kalian 3 orang berbagi. Ini orang ketiga, Bu. Sana yang 4 Bu. Boleh ya, Bu, baca buku, Bu. Boleh. Silakan ya, diskusikan. Silakan pelajaran ya. Makanya dipahami, bukan catatan, rangkuman biar lebih mudah memahaminya. Bergoyang. Bu, ada tulisan bergoyang. Bu, mantap, Bu. Bu, Makanya tidak belajar ngerti materi, Bu. Makanya bagaimana yang nggak ngerti coba? Ibu. Mana yang nggak ngerti? Bu, nyanyi, Bu. Bagian ini ya. Wanita yang mengawinkan kepada nasab mereka adalah yang bagian ini. Nasab itu keturunan, keturunan ya. Anak perempuan dari saudara laki-laki, misal kamu punya saudara laki-laki ya. Terus anak saudara laki-laki kamu cowok, nah kamu tidak boleh menikahi keponakanmu. Nah, keponakan atau laki-laki. Jadi juga sama anak perempuan laki-laki sama juga keponakan beserta jauh-jauh ke bawahnya. Keponakan keponakan dua, keponakan tiga, keponakan yang kita wajibkan. Ini kan keponakan yang diberikan. Nah, pada dasarnya itu hukumnya bagaimana?
Makanya pelajari kalau banyak ya. Bu, ada sabu. Udah tidur nggak tahu. Pelajari. Karena aja sih baru males, Bu. Makanya kalau banyak berbagi. Ya Bu, kami Allah. lagi siap, Bu. Berbagi, belajarnya berbagi ya. Apa? Bu, kami lagi siap. Sudah siap? Udah 10 menit lagi ya. Kalau bisa ganti teks lebih bagus. Boleh kalau bisa. Kalau nggak bisa nggak apa. Ibu, lihat ini, Bu. Sejarah negara ini untuk bergoyang di depan. Mana? Nggak ada. Kita switch. Pernikahan. Menikahkan. Iya, bahasa Arabnya dari Infak, Bu. menikahkan. Masa iddah itu Menggoyang. bulan 10 hari. Iya, bulan 10 hari. Nah, Bu. Oke. Ada yang sudah siap? Sudah. Ibu maunya kalian tidak hanya membaca ya, tapi menjelaskan agar teman yang lain bisa paham apa yang kalian sampaikan ya. Tidak hanya membaca saja. Ya kalian sudah kelas 11. Masih anak-anak. Masih 1 tahun lagi, Bu, menuju dewasa, Bu. Jadi santai-santai aja. Ibu yang dewasa. Ini udah mau dewasa, Bu. Enak dewasa. Apa? Ayo pelajari. Apa? Nova, dedek, Bu. Dingin, anak-anak jantung ada bar-bar. Ayo pelajari Yuda. Sudah ya? Ayo pelajari. Nah, nope. Bu, nope. Nope, Bu. Dia tuh kami terus, Bu. Siapa yang Nanti nope? yang tidak berbicara sekali akan dihukum ya. Ah, nope, Bu. Bu, kalau aku tuh berisi. Coba bagian yang tidak paham mana? Bagian yang tidak paham yang mana? Buka. Udah Bang, maksimal. Bu, jadi tadi kabar Bu. Aku aja. Ini kan cuma hukum cuma syarat ya, jadi tidak begitu Kol. berat. Ya, ada yang perlu dijelaskan. Sudah. Boleh. Boleh, Bu, banyak. Lagi deh. Bagi kelompok 2 D, kelompok 3 D, kelompok 4 E. Jadi dia bagian dari yang dijelaskan ya. Karena itu juga. Kenapa? Bu, Ibu ada nggak bukan Bu? Bagian, Bu. Ada yang tahu karena. Ya udah, berdiri di sini, bentar. Iya, bentar, berdiri di sini. Bentar, berdiri di situ. Iya, jangan tidur, nggak yang lain belajar. Berdiri cepat. Di sini lah, di sini lah. Nggak usah duduk. Nggak usah duduk. Berdiri di sini. Udah? Woi, tinggal dia berdiri dulu. Udah ya? Kelompok 1. Woi, tinggal, woi. Silakan maju. Ya. Iya, semuanya. Semuanya silakan maju. Oke, baik. Lebih baik jangan duduk ya. Dari tadi tidur. Oke, jadi untuk kelompok 1 silakan perhatikan ya. Kelompok 4 ini akan bertanya kepada kelompok 1. Silakan perhatikan. Silakan dimulai dari sekarang. Ya, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian dan hukum nikah. Namanya juga nikah. Nikah adalah langkah di mana langkah antara suami laki dan juga perempuan yang bukan mahramnya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dari Bu, berisik, Bu, yang tanya, Bu. wabarakatuh. Ngobrol. Ya. dengan menggunakan lafaz nikah Berisik kayak kasut, Bu. atau Iya, Bu. Mana kasihnya pendek, Itu Bu. ada hukum nikahnya. Oh, iya, Bu. Pernikahan. Hukum pernikahan merupakan perkara yang Dalamnya dari mana, Bu? dalam Islam
Demi terwujudnya kebahagiaan dunia akhirat, jumhur ulama menetapkan hukum menikah menjadi 5 ya. Jumhur. Yang pertama ada mubah, yang kedua ada sunnah, yang ketiga ada wajib, yang keempat ada makruh, yang kelima ada haram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Hukum asal pernikahan adalah mubah. Mubah artinya boleh. Jadi pernikahan di ajaran agama Islam itu dianjurkan. Kemudian hukum menikah sunnah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga. Jadi di sini seseorang itu sudah mampu untuk hidup berkeluarga dan mempunyai kesehatan jasmani dan rohani dan mampu menyongsong kehidupan berumah tangga. Jadi harusnya sudah mempersiapkan diri. Lanjut. Selanjutnya yaitu wajib. Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal hidup. Tidak mendengarkan gua. Kami berganti, Bu. Kami selanjutnya memiliki bekal untuk menafkahi istri dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji zina jika hasrat tuannya tidak menikah tak dibuktikan. Jadi jika kalian sudah umur dewasa wajib nikah ya agar tidak terjerumus. Kemudian kalau hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya walaupun dirinya telah siap secara fisik menjerumus terjerumus dalam perbuatan zinaan hingga ada Hukum ini berlaku bagi seorang yang meninggal dengan tujuan menyakiti istrinya. Jadi
finansialnya. Namun, sebelum menikah dia harus belajar bahwasanya mengontrol emosi dan kasar kepada anak maupun istri maupun yang lainnya itu tidak boleh. Karena apa? Karena itu adalah bentuk KDRT. Jadi dia harus mendalami tentang hak dan kewajiban suami istri terlebih dahulu seorang suami lah. Kemudian setelah ia memahami baru dia menikah. Hukumnya wajib begitu. Oh iya, Lala. Oke, udah silakan ya ibu, silakan duduk. Itu nampaknya ya tadi. Untuk itu sebagai laki-laki yang ingin menikah sudah siap, semuanya sudah siap, tapi kata jadi belum bisa mengontrol emosinya. Itu ada yang namanya suscatin, yaitu kursus calon pengantin. Itu bukan hanya kursus cara menjadi seorang pengantin, cara Joko tidak ya, tapi cara bagaimana mengontrol emosi, cara bagaimana mengelola keluarga yang baik dan benar seperti itu ya. Jadi ada baiknya kalian harus suscatin, yaitu kursus calon pengantin. Biasanya ada di Kemenak, ya di kantor pengadilan agama. Kalau masalah bayar namanya juga kursus ya, pastinya bayar, karena ada yang ngajar gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau memang sudah siap tapi belum bisa mengontrol emosi, belum bisa bagaimana caranya berkeluarga yang baik, itu bisa kalian suscatin ya, kursus calon pengantin. Bisa juga searching di Google kalau mau tidak mau melontar ulang gitu ya. Lanjut kepada kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 ada yang muda ya. Silakan nanti bisa pertanyaannya. Persiapan pelaksanaan pernikahan nih harus disiapkan sebelum kalian mengadakan sebuah pernikahan. Lanjut. Ya, silakan. Kami akan menjelaskan persiapan pelaksanaan pernikahan. Mina atau khitbah yang artinya pinangan. Permintaan seorang laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan secara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Siapa yang mau pertanyaan ya? Di sini peminat atau khitbah dibagi menjadi dua. Kelompok 1 dia. Satu dia. Jangan kayak Raguna ya. Ragunan, iya, binatang. Lanjut kedua. Baik, di sini peminat atau khitbah dibagi menjadi dua. Yaitu pertama cara mengajukan pinangan dan yang kedua perempuan yang sedang pinang. Yang pertama tadi cara mengajukan pinangan ada dua ya. Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan. Bisa kalian mengajak satu kampung. Yang kedua ini pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah atau tinggal mati suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Maksudnya itu dijadikan sebagai saksi. Ya lanjut. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya yang bagian B yaitu perempuan yang boleh dipinang. Itu ada 3. Yang pertama, perempuan yang bukan berstatus istri orang. Kalau istri orang itu nggak boleh ya. Terus yang kedua, perempuan tidak dalam masa iddah. Masa iddah itu masa setelah perceraian itu Ataupun kematian ya. 4 bulan 10 hari. Dan yang ketiga yaitu perempuan yang belum dipinang orang lain. Lanjut.
tiga. Kelompok tiga, ya. Kelompok tiga, silakan lanjut, ya. Ya, ya. Kelompok tiga, silakan bertiga ya. Mahram ataupun perempuan yang tidak boleh yang haram untuk dinikahi, silakan kelompok Yang tiga. pertama, bukan agama Islam. Sebab haram dinikahi untuk selamanya. Yang pertama, wanita yang haram dinikahi karena nasab. Nasab adalah keturunan. Ya. Yang pertama, ibu. Tidak boleh menikahi ibu. Terus, Yang kedua, nenek secara mutlak dan semua jalur kasusnya. Nenek moyang, nenek buyut tidak boleh, haram. Anak perempuan dan anak perempuannya. Kalau ada anak perempuan tersebut punya anak lagi, itu tidak boleh, haram. Saudara perempuan secara mutlak, anak-anak perempuan dan anak perempuannya semuanya. Saudara perempuan. Terus ada anak dari perempuan tersebut. Dan anak perempuannya anak laki-laki. Anak-anak haram. ponakan. Bibi dari jalur ayah secara mutlak haram. Anak perempuan saudara laki-laki secara mutlak. Anak perempuan. Ayah kan bisa punya anak perempuan. Abang ayah nih. Keponakan haram untuk Dinikahi. Lanjut ya. Berjalan. Silakan dilanjut. yang haram dinikahi karena pertalian nikah. Yang pertama, istri ayah dan istri kakek. Oke, baik. Kasusnya. Satu menit lagi. Oke, ibu istri nenek ibu istri haram. Kita lanjut. Menit lagi ya. Sebab haram dinikahi sementara. Ada beberapa sebab. Yang pertama itu pertalian nikah. Perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan haram dinikahi laki-laki lain, termasuk perempuan yang masih ada dalam masa iddah. Oke, lanjut lagi. Oke. Selanjutnya, nah pertama kan tadi pertanyaan nikah, kemudian ada cerai tiga, tidak boleh dinikahi lagi oleh suami yang itu. Kemudian ada pun memadu dua orang perempuan yang bersaudara, kan ada iparnya, namanya yang memadu itu. Kemudian berpoligami lebih dari 4 dan Oke, itu cukup. beda agama. Silakan, bentar, silakan pertanyaannya. Ya. Silakan. Menurut pendapat saya, misalnya terjadi sebuah kasus. Misalnya ada seorang suami dan istri. Nah, seorang istrinya ini jadi hamil. Tapi lalu suaminya ini menceraikan istrinya. Dan dia tidak pernah melihat anaknya bentuknya seperti apa. Karena mereka sudah bisa bisa peta misalnya tinggalnya. Nah, terus lama-kelamaan anaknya tadi tumbuh dewasa. Nah, dan menikah dengan bapaknya, dia nggak tahu itu bapaknya, dan melahirkan seorang anak. Bahkan pas berkumpul, rupanya ibunya tadi baru melihat bahwa mantan suaminya itu menikah dengan anaknya. Dalam misalkan ada masa iddah untuk memastikan bahwa istri itu tidak diceraikan dalam keadaan hamil. Yang ditanyakan itu bagaimana Posisinya. saya itu menikah dengan anak-anak tadi. Sebenarnya sudah. Tapi kan posisinya Bagaimananya pacar anak udah tahu istri hamil kan di dalam Islam kan pas kita misalkan harus ada masa iddah itu kan kalau istri sedang hamil harus ditunggu sampai melahirkan baru habis masa iddah. Oke, baik, itu jawabannya. Silakan dulu. Oke, baik, kalau mau makan nanti Ibu jelaskan lagi. Baik, kalau makan lagi silakan presentasikan. Silakan presentasikan materinya. Nanti Ibu ulas lagi ya. Yo Bu, Hilda. Nah, silakan. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Dari Ayo Hilda. Kasih waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang. Lanjut. Hukum dan cara pernikahan izin ya Bu, sebentar. Jadi
laki-laki, kemudian apa ya? Kemudian menikah bukan karena dasar paksaan dan tidak diperlukan. Kemudian yang dimadu bukanlah orang-orang ataupun perempuan yang haram dinikahi. Lanjut. Satu menit lagi. Kalau yang satu Islam perempuan dapat izin, bukan izin orang lain. Tante. Ya, lanjut. Wali laki-laki Islam dewasa berangkat mereka adil. Saksi dua laki Islam balik mereka adil melihat dengar ijab kabul. Oke, lanjut. Nopi. Oke, selanjutnya yaitu ijab kabul menggunakan kata yang bermakna nikah. Terus yang kedua adalah lafaz ijab kabul yang diucapkan oleh pelaku akad nikah. Tidak ada ijab kabul dan kaul melaksanakan ijab kabul dan tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Paham? Oke, silakan pertanyaannya. Silakan bertanya. Nggak ada mereka pertanyaan. Izin bertanya yang pada bagian hukum kafa'ah jika seseorang perempuan rela Bukan. tapi punya cara Syarat hukum. cuci Silakan. Oke, saya berarti Salah. jadi kan misalkan seperti ini, misalkan ada dalam suaminya ini adalah non muslim, tetapi dia beda agama jadi tinggi istrinya muslim. Ulang pasti. Suaminya Suaminya nonis, istrinya muslim. Suaminya nonis ini mualaf karena menikah dengan istri yang muslim. Selama pernikahan itu muslim kan, tetapi seiring dengan waktu suaminya ini kembali lagi ke agamanya, tapi dalam ikatan pernikahan, bagaimana hukumnya? tidak boleh. Jadi posisinya dia masih nikah. Ya. Ya, masih nikah. Dia tidak. Iya, gimana hukumnya kata ini? Udah sah saja. Berarti nikah ada sah. Berarti nikah ada sah. Di dalam pernikahan mereka tuh, apakah macam mana di dalam agama gitu tuh? Satu. Pas nikah apa usah nikah? Silakan. Dia nggak nikah, dia udah tahu untuk aku ini. Udah apa? Berarti tetap lanjut. Oke, Jadi baik. tergantung istrinya itu mau lanjut atau enggak. Oke, baik, silakan. Duduk. Iya. Oke. Iya. Oke, tadi sudah ini ya sudah dijelaskan terkait dari hukum kalian dan ada beberapa pertanyaan yang belum paham. Oke, kita lanjut dulu ya. Semuanya lihat ke depan. Semuanya lihat ke depan ya. Bagian D ya belum dijelaskan terkait pengertian kafa'ah. Kafa'ah ini merupakan kesetaraan antara calon laki-laki dan calon perempuan. Kesetaraan dalam hal apa? Ekonomi gitu ya. Terus juga keturunan, sosial, agama, pendidikan itu namanya kafa'ah, yaitu kesetaraan. Hukum kafa'ah apa? Hukum kafa'ah adalah hak perempuan dari walinya. Nih contohnya, jika seorang perempuan rela menikah dengan laki-laki yang tidak sepupu ataupun tidak setara, misalkan saya orang yang berpendidikan, sedangkan calon suami saya ini bukan orang yang berpendidikan, apakah boleh? Boleh, selagi yang cewek ini setuju ya. Selagi yang cewek itu setuju itu boleh, tetapi walinya, misal sini ada lagi nih, jika seorang perempuan rela menikah dengan seorang yang tidak sepupu, tetapi walinya tidak rela, walinya berhak mengajukan gugatan fasah atau batal ya. Misalkan saya punya anak Jenny ingin menikah dengan Mas Lili, sedangkan Mas Lili ini beda ya, beda sosial ya. Kami dari orang kaya, Mas Lili bukan orang miskin. Terus saya sebagai wali Jenny tidak setuju, saya berhak membatalkan pernikahan anak saya. Kalau dari pihak satu berhak. ini Kalau dari pihak laki-laki tidak apa, karena wali itu dari pihak perempuan. Gitu ya. Ya, lanjut. Sofia. Ya, itu sebenarnya nggak boleh ya. Cuman nantinya kalau misalkan digantikan walinya itu tetap boleh. Meskipun masih ada bapaknya, terus tetap boleh. Ya. Iya, boleh. Berhak walinya itu cuman
bukan dalam konteks misalkan sudah tidak dibolehin tapi menikah terus jadi perzinahan, tidak ya, selama ada qabul ya, terus selama memenuhi syarat, karena kan tidak hanya ayah yang menjadi wali ya, banyak tuntutannya. Jadi walinya tuh berarti cuma berhak untuk menasehati saja. Iya, seperti itu. Contoh tadi, apa tadi? Yang menikah tadi ya, terus juga di pertengahan pernikahan pindah agama, itu sudah dipastikan berzina ya. Kalau ya, pada pernikahan yang beda agama itu perzinahan. Tapi Tapi iya, sudah ijab kabul, tapi kalau dia sudah pindah agama sudah tidak boleh lagi dia. berarti harus cerai ya. Iya. Kalau mau ini lagi dia harus pindah Nikah agama lagi. dia. Bukan nikah lagi, harus pindah Nikah agama lagi. dia. Intinya perbuatan yang dia lakukan itu bukan halal ya, tapi sudah berzina kan, udah beda agama seperti itu. Zina kan misalkan Iya, berhubungan intim kan Bu? Iya, zina. Bu, kalau mereka tidak cerai, tetap bersama, tetap dalam pernikahan, terus mereka punya anak dua, yang pertama cowok, yang pertama cewek, terus yang pertama cowok pasti yang ayah yang noni hidup kayak Mencuri itu gitunya terus. ya yang Islam, terus seperti apa, bagaimana? Oh ya, maksudnya bagaimana anaknya atau apa nih agamanya? Oh bagaimana agamanya? Ya tergantung orang tuanya. Karena kan nggak zina juga. Kalau anaknya ya bukan anak haram ya. Kalau anak itu yang dilahirkan oleh suci, perbuatannya yang haram, bukan anaknya yang haram. Jadi yang sekali kalian mengklaim ya anak haram, tidak boleh, karena anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Yang haram itu perbuatan orang tuanya. Gitu. Juga tadi apa pertanyaan yang belum kita jawab tadi? Pertanyaan siapa tadi? Iya, bapak tadi ya, yang bapak terhadap anaknya tadi, itu makanya perlu kita ada pinangan, ya. Pinangan itu untuk mengetahui asal usul, nasab, dia anak siapa, dari mana, orang mana. Takutnya juga dia bukan perempuan, ternyata dia bukan laki-laki. Itulah kenapa kita harus ada pinangan, jangan langsung menikahi. Ada pinangan, kita harus tahu keluarganya siapa, nasabnya siapa, keturunannya siapa, dari mana, agamanya apa, seperti itu ya. Iya, itu dari bobot, bibi, bubur. Iya, iya. Ya, untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan tadi. Misalkan kayak bapak menikah dengan seorang laki-laki namanya Akmal. Ketika dia pacaran ya, ta'aruf, Akmal itu sebagai seorang cowok, dan ketika malam pertama dia seorang cewek, itu makanya harus ada pinangan, harus tahu asal usulnya ya. Kalau misalkan dia laki-laki, meskipun dia sudah berubah jadi perempuan, tetap di akte keluarga, kodratnya, terus juga di kantor kepala desa ya pasti sudah terdaftar gitu ya. Pasti kita tahu bahwanya dia seorang laki-laki atau perempuan, karib kerabatnya ya kita tanyakan. Makanya itulah harus adanya pinangan ya, perkenalan. Meskipun adanya ta'aruf tadi, ta'aruf tidak langsung menikah, tidak, dia ada perkenalan, ada pertunangan terlebih dahulu, ada yang melamar dari pihak si laki-laki ke pihak si perempuan, tidak langsung ta'aruf langsung ayo sekarang kau, tidak seperti itu. Makanya ada tadi persiapan dalam pernikahan, ada tahap-tahapnya seperti itu ya. Baik, karena waktunya sudah habis ya. Ini sebenarnya evaluasi ya, tapi nggak apa-apa kita lanjut minggu depan karena memang materinya cukup banyak ya, terus waktunya yang cukup sedikit. Oke, tadi ya kesimpulan dan sekaligus penutupan kita pada siang hari ini terkait pembelajaran pernikahan dalam Islam ya. Kalau ada pertanyaan yang masih belum paham, nanti kita lanjutin minggu depan sekalian praktek menikah. Oke, jadi minggu depan masih dalam tahap ini ya pernikahan ya, karena banyak materi yang belum dijelaskan. Oke, baik. Ibu mohon maaf bila terdapat